Sementara untuk terapi penyakit ain, selain ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah, tentu ini ada bahasan sendiri masalah ayat-ayat ruqyahnya. Tapi Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Abu Umama bin Sahal dari ayahnya, yakni meriwayatkan hadis ini disebutkan, innal aini haq tawadda' lahu fatawadda' lahu. Sesungguhnya penyakit ain itu benar, berwudulah untuk menghadapinya, lalu ia pun berwudu. Kata sebagian ulama hadis adalah seseorang yang kena ain, dia menyuruh orang yang mengenakan dia ain. Kalau kita tahu siapa orangnya, mungkin karena dia hasut atau apa saja, suruh dia berwudu, kemudian air wudunya disiram ke badan kita. Atau dipakai, maka ini akan bisa membantu menyembuhkan pada waktu itu juga. Dan itu terjadi juga dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya seorang sahabat pernah mandi, kemudian ada sahabat yang lain melihatnya, kemudian sahabat yang lewat ini mengatakan, sungguh wanita atau gadis pun yang dipingit tidak ada yang seindah badanmu. Maka tiba-tiba orang itu pingsan, kena ainnya. Lalu Nabi SAW ditanyakan waktu itu, beliau mengatakan, siapa yang melihatnya waktu mandi? Kata mereka, fulan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, panggil dia. Disuruh wudu, kemudian disiramkan ke badan orang yang pingsan tadi, kemudian bangunlah dia. Maka ini termasuk cara terapi selain membacakan ruqyah, ayat-ayat tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, juga dengan cara seperti ini. Kalau tidak ditahu siapa orangnya, maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan dia untuk berwudu dan air wudunya sendiri yang dia gunakan untuk disiram ke badannya, ya, bekas air wudunya sendiri. Disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari ayahnya secara marfu, al-ainu haq walau kana syai'un sabiqal qadar lasabaqathu al-ain fa idza stuksila ahadukum falyaktasil. Penyakit ain itu nyata. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu sesuatu itu adalah ain. Apabila salah seorang di antara kalian tertuntut untuk mandi, maka hendaklah ia mandi. Artinya kalau ada orang yang mengatakan kemungkinan kena ain saya misalnya, maka saya akan mandi dan saya akan berikan. Atau ada orang mengatakan tolong mandilah atau wudulah, berikan kepada saya airnya. Kita nggak boleh tersinggung teman-teman sekalian. Karena sunnah Nabi SAW adalah kita ikuti keinginan dia. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang diminta untuk mandi atau wudu maka dia lakukan. Kemudian dalam riwayat Jabir, hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad hasan, dan hadis ini marfu, innal aini la tudkhilul rajulul qabra wal jamal al kidra. Sesungguhnya ain itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur, artinya sampai menyebab mati, dan unta bisa masuk ke dalam kuali. Ya. Jadi saking luar biasa bahayanya penyakit ain itu. Salah satu juga yang efektif selain ruqyah syariah, selain juga mengambil air wudu atau air mandi orang tersebut atau dia sendiri yang wudu, maka juga dilakukan dengan cara mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Dan ini sudah sering dipraktikkan oleh teman-teman kita di Timur Tengah. Kalau di mobilnya dipasangin stiker Masya Allah Tabarakallah. Kalau di rumah pintu masuk seperti ada kaligrafi, itu ditulis Masya Allah Tabarakallah. Dan memang sudah biasa melatih diri anak-anak atau orang sekitarnya, istrinya, suaminya, setiap muji sesuatu dia mengatakan Masya Allah Tabarakallah. Dan memang itu harus dilakukan. Harus dilakukan ya, kalau orang puji, karena ini bahaya. Terutama teman-teman kadang-kadang subhanallah kalau keluar rumah kita punya anak kecil sengaja diperindah, lalu kita tidak sama sekali membekali dia dengan doa, ya, dengan mendoa agar Allah lindungi dari keburukan. Ini bahaya sekali. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh beliau, bahwasanya Nabi SAW pernah memohon perlindungan dari godaan jin dan dari ain manusia. Dan ini menandakan memang besar sekali pengaruhnya, ya, besar sekali pengaruhnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Sebagian ulama menambahkan bahwasanya penyebab penyakit ain selain hasud bisa juga karena orang itu selalu saja punya halusinasi, ya, atau membayangkan hal-hal yang tidak ada, membayangkan syaitan, membayangkan apalah gambar-gambar abstrak, ya, yang tidak ada. Mungkin Allahu alam, saya juga khawatir kalau orang banyak menggambarkan kayak kartun-kartun Jepang, ya, banyak menggambarkan apalah, ya, manusia ini, manusia itu, atau robot ini, robot itu, ya mungkin tidak ada. Ya. Maka ini juga menjadi penyebab sehingga membuat hatinya lemah
dan akhirnya dia menjadi jahil dengan hukum agama dan itu menjadi penyebab dari masalah munculnya ain tersebut. Ya. Walaupun penyebab utamanya adalah karena dia hasud dan hatinya buruk. Kalau 1-2 kali, kalau dia bertaubat kepada Allah maka bisa hilang. Tapi kalau terus menerus maka ini berbahaya buat dia dan juga buat orang-orang di sekitarnya. Dan sering kali terjadi ya, ini ain dari orang-orang yang belajar hipnotis. Ya. Karena memang sengaja mereka menanamkan itu supaya tatapan matanya membuat orang lain jadi luluh misalnya. Dan ini memang sering kali terjadi dari orang-orang jahat, bahkan dari orang-orang kafir sendiri yang memang hasud kepada kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah Nun ayat 51, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyyakadul ladzina kafaru liyuzlikuka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir saja orang-orang kafir itu mencelakakan dirimu dengan pandangan mata mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka mendengar kebenaran ya, dan mereka berkata sungguhnya orang ini adalah orang gila. Ya, maksudnya mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di buku ini cukup banyak teman-teman sekalian kalau dimiliki tentang Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ajarkan tentang doa-doa ruqyahnya. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hammin min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari gangguan syaitan dan binatang serta dari gangguan ain yang dahsyat. Ya. Dan cukup banyak hadits-hadits atau doa-doa yang disebutkan oleh beliau. Saya datangkan saksi bahasan saja kalau memang ruqyah dibolehkan di sini termasuk dari masalah ain. Kemudian ada hadits-hadits Nabi SAW juga yang berhubungan dengan masalah ruqyah, ya. Masalah ain ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, rakhasa Rasulullah SAW fi ruqyati minal aini wal hummati wan namlah. Rasulullah SAW mengizinkan untuk ruqyah terhadap penyakit ain, gigitan binatang berbisa dan penyakit semut. Ya. Yang dimaksud penyakit semut bukan sengatan semut ya. Tapi orang-orang Arab dulu biasa mengatakan penyakit semut, ada penyakit yang tiba-tiba memunculkan di antara 2 alis atau 2 mata seseorang belang-belang. Ya, atau di kulitnya muncul belang-belang, entah seperti apa, tapi begitu keterangannya, belang-belang semoga Allah menjaga kita, maka itu juga dibolehkan untuk ruqyah.